warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, kembali lagi bersama saya Marta Intan Amanda, taruni semester 5 Program Studi Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan, tentunya dari Politeknik Ahli Usaha Perikanan. Semua orang bisa, semua orang mampu, semua orang mau, tetapi tidak semua orang memiliki kesempatan. Izinkan saya pada kesempatan kali ini untuk meliput suatu berita keracunan pangan konsumsi kerang hijau yang kini marak terjadi di kalangan masyarakat umum. Bagaimana beritanya? Yuk saksikan video ini sekarang juga. Baik pemirsa, keracunan pangan seringkali kerap terjadi dan keracunan pangan kembali terjadi di 15 desa yang tersebar di 7 kecamatan Cirebon, Jawa Barat. Sebagian warga sudah menjalani pengobatan ke puskesmas terdekat. Puskesmas melaporkan bahwa adanya keracunan pangan tersebut berasal dari kerang hijau yang dikonsumsi oleh warga sekitar yang didapatkan dari perairan yang tercemar. Ada sekitar 115 penderita, 67,8% penderita berasal dari umur yang produktif, yaitu 20 hingga 59 tahun. Menurut pengakuan korban, usai menyantap kerang hijau, korban tersebut merasakan kesemutan pada bibir, mual, muntah, dan sakit perut. Tim Loka Pemeriksaan Penyakit Ikan dan Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah melakukan tes laboratorium dengan sampel yang diuji adalah kerang hijau tersebut dan menemukan fakta bahwa kadar saksitosin pada kerang hijau tersebut telah mencapai kisaran 0,54 hingga 1,01 mg per kilogram, yang dimana kadar tersebut sudah melewati batas maksimal yang telah ditentukan. Yang kita ketahui bahwa kerang hijau sendiri adalah kerang yang bersifat filter feeder, yang dimana kerang hijau ini memfilter semua zat-zat yang ada di sekitar perairannya, termasuk toksin tersebut. Maka apabila manusia terkonsumsi oleh toksin tersebut, yang terjadi adalah manusia mengalami keracunan saksitosin. Saksitosin sendiri adalah jenis fitoplankton yang tergolong dalam Dinoflagellata. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari warga sekitar, keadanya keracunan pangan ini berasal dari Kali Bondet. Maka dilakukan pengujian pelimpahan fitoplankton di daerah tersebut dan lagi-lagi menemukan fakta bahwa adanya blooming fitoplankton jenis Pyradinium bahamens sehingga menghasilkan jenis saksitosin yang terlalu tinggi. Ada beberapa hal yang menyebabkan terjadinya kerang hijau ini beracun. Salah satunya adalah warga masih saja membuang limbah hasil rumah tangga ke badan pantai, yang dimana limbah tersebut dapat menyebabkan kerang hijau menjadi beracun. Dan sebelum keracunan ini terjadi, adanya laporan peningkatan limbah hasil industri perikanan seperti cangkang kepiting, kulit ikan, dan lain-lainnya yang dibuang begitu saja ke laut dan tidak diolah kembali. Nah, dengan adanya limbah tersebut itulah yang membuat kerang hijau tersebut beracun. Limbah sisa industri perikanan ini memiliki nilai protein bagi kelangsungan hidup alga dan fitoplankton, dan limbah rumah tangga ini terkhususnya deterjen dan sabun ini mengandung konsentrasi fosfat. Konsentrasi fosfat inilah yang menyuburkan tanaman alga air pada perairan sekitarnya. Maka dapat disimpulkan bahwa penyebab dari keracunan pangan tersebut adalah adanya kerang hijau yang beracun yang berasal dari perairan tercemar, yaitu warga masih saja membuang sampah sembarangan ke badan pantai dan adanya peningkatan limbah sisa industri hasil perikanan ini ke laut yang dibuang sembarangan begitu saja. Nah, sekarang saya akan mewawancarai beberapa warga sekitar yang ada di sini. Baik Ibu, bagaimana tanggapan Ibu mengenai kasus keracunan pangan tersebut? Ya, tanggapan saya, warga harus lebih teliti dalam memilih makanan untuk dikonsumsi.
Dan kalau bisa warga itu tetap menjaga kebersihan lingkungan sekitar dengan tidak membuang sampah sembarangan dan tidak membuang sampah ke laut. Karena bukan hanya akan mencemari lingkungan tapi akan menimbulkan penyakit lain. Baik Bapak, apa sih harapan Bapak untuk pemerintah bagi warga sekitar? Ya, harapan saya pemerintah menyediakan tempat pembuangan sampah untuk warga sekitar agar warga sekitar tidak membuang sampah di tepi pantai. Terima kasih Bapak atas informasinya. Nah, bagaimana berita tersebut? Cukup jelaskan apa penyebab terjadinya kerang hijau menjadi racun dan bagaimana kadar saksitosin pada kerang hijau bisa sampai ke tubuh manusia. Bagaimana cara kita menanggapi berita tersebut? Maka konsumsilah makanan yang tidak berasal dari perairan yang tercemar dan bijaklah dalam memilih pangan untuk dikonsumsi. Mungkin itu saja dari saya, Marta Intan Amanda, pamit undur diri. Saya ucapkan selamat sore.